Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al atammanil akmalani ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita doakan para guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahulu kita, teman-teman kita, saudara kita, sesama muslimin dan muslimat, entah yang hidup atau yang sudah meninggal, para saudara-saudara kita yang terjajah di Gaza melawan penjajah Israel, semuanya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Termasuk salah satu tawasul yang dibolehkan, yaitu adalah tawasul dengan menggunakan amal soleh. Dan tolabul ilm atau ngaji itu juga termasuk salah satu amal soleh yang derajatnya tinggi di hadapan Allah, sehingga guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita mengajarkan kalau sebelum belajar doa dengan niatan belajar kita ini menjadi sarana tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan qabul. Nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian Sulamut Taufik di Masjid At-Taqwa Pongangan Samirono Ketasan yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada siang hari ini, hari Ahad siang, akan kita lanjutkan kajian ngaji Sulam Taufik. Sebelumnya kita review ulang dulu apa yang sudah kita pelajari di bulan yang lalu. Syekh di sini di awal di muqaddimah menjelaskan beberapa poin ya, tentang apa itu wajib, kenapa buku ini disebut dengan Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq, bagaimana cara agar seseorang bisa menjadi kekasihnya Allah. Kemarin alhamdulillah sudah saya coba buatkan resum ya. Resum atau catatan poin-poin yang menjadi poin pembelajaran di bulan kemarin sudah saya ketik, saya printkan, mau saya fotokopi ya. Jadi mau saya fotokopikan, ternyata dilalah tutup hari Ahad, nggak kepikiran fotokopinya kemarin. Jadi sudah nggih nawa ajeng ditenggo sambil jalan nggih. Kita review ulang pertanyaannya, bagaimana apakah semua orang itu mempunyai chance atau kesempatan untuk menjadi waliullah? Saged napa mboten, Pak? Orang biasa bisa menjadi kekasihnya Allah napa mboten? Saged. Nggih, jawabannya benar. Langkah-langkah praktis apa yang disebutkan oleh Syekh Mu'allif di sini agar seseorang bisa menjadi kekasihnya Allah?
jadi waliullah. Ya, di sini di Muqaddimah beliau menjelaskan secara global, yaitu menjalankan kewajiban lalu nambah tanduk ya, setelah yang wajib selesai sudah bisa kita tunaikan, nambah melih dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Niku dilazimi konsisten, insya Allah mendapatkan cintanya Allah, dengan syarat ya, kewajiban dan sunnah-sunnah yang kita jalankan sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki ya, jadi bukan sakarepe dhewe, bukan sakarepe ustate gitu. Harus bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya kewajiban dan juga sunnah-sunnahnya itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya sampaikan. Dan hal tersebut kan nggak mungkin kalau kita mengerjakan kewajiban, sedangkan kewajiban dan sunnah itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasul sampaikan, tapi tanpa belajar dulu ya. Jadi menjalankan kewajiban kedah sinau, pengen tanduk amalan-amalan sing sunnah ya, gen sesuai kalih syariate Rasulullah alaihi salatu wasallam nggih kedah sinau. Jadi untuk menjadi kekasihnya Allah mutlak dibutuhkan yang namanya ilmu ya. Kalau ada orang yang nggak pernah belajar, tidak pernah serawung kalih tiang-tiang ingkang alim, lalu dia nggak pernah minimal lah di YouTube-nya itu ya kajian gitu. Lalu dia mengklaim bahwasanya dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan atau menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Maka perlu kita lihat apakah klaim yang disampaikan orang tersebut sesuai ya. Karena ilmu apalagi di zaman sekarang ini sudah kita ini dimanja dengan kemudahan akses informasi mau belajar kitab A, B, C ya, kalau zaman dulu goleki guru niku wangel ya, mau belajar kitab Sulam Taufik atau belajar kitab Sahih Bukhari ya, harus mencari guru yang kompeten, harus melaksanakan rihlah perjalanan jauh sakit yang Timur Tengah, yang Saudi, yang Mesir, Yaman, nampak kiai-kiai di pesantren-pesantren Indonesia. Tapi kalau sekarang tinggal ketik di YouTube hal-hal yang ingin kita pelajari sudah bisa kita akses. Maka hujah bagi kita sebenarnya sudah sangat teramat banyak. Jadi nanti kalau di hari kiamat itu hisab ditegakkan itu ya. Umat yang paling mudah dapat siksa itu ya yang paling mendapatkan banyak kemudahan. Kok ada orang di akhir zaman bodoh
padahal akses informasinya sangat mudah. Itu lebih cepat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang zaman dulu yang memang mereka itu untuk rihlah thalabul ilm jauh. Tetapi fakta membuktikan bahwasanya kualitas ulama-ulama kita di zaman dahulu dengan ulama-ulama di zaman sekarang dengan semua kemudahan akses informasi ternyata lebih berkualitas zaman dulu. Orang awamnya pun juga begitu. Ya. Riyen niku Pak, Bu, ya, di zamannya Imam Muzani, ya, tahun 200-an Hijriah, hampir 200 Hijriah, yang namanya mahar nikah. Nggih, matur suwun. Kalau seorang perempuan dilamar oleh laki-laki, mahar yang diminta oleh perempuan kepada laki-lakinya itu adalah buku fikihnya Imam Syafi'i dan juga syarat mengajarkan kepada dirinya. Kitab ya, Mukhtasar Muzani namanya. Itu bukunya catatan Imam Muzani ketika belajar kepada Imam Syafi'i, namanya Mukhtasar Muzani, yang menjadi induk kitab-kitab madhab Syafi'i. Ya. Kualitas wanita awam zaman dulu itu kalau minta mahar, buku plus suaminya harus bisa menjelaskan ya, kitab tersebut kepada sang istri. Itu tercatat dalam sejarah, sangat masyhur sekali bahwasanya standar nikah zaman dulu itu ya maharnya kitab plus bisa mengajarkan. Kalau kita mencari kitab Mukhtasar Muzani sekarang, kalau dulu kan nggak ada fotokopi, sekarang butuh fotokopi saged pergi ke tukang fotokopi, minta fotokopi, selesai. Kalau dulu mboten enten. Gimana caranya untuk memperbanyak isi kitab? Menyalin ulang. Mboten enten percetakan zaman riyen. Kitab tebelnya segini harus disalin ulang. Di laki-lakinya itu harus pernah belajar Mukhtasar Muzani, menyalin ulang lalu menyampaikan kepada calon istrinya nanti. Nah, itu tadi kita sedikit intermezzo tentang bagaimana menjadi kekasih Allah, yaitu mudah. Kalau dijawab ujian itu, kalau dijawab kan bagaimana cara menjadi kekasih Allah, ya, tulisannya 1, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya juga. Yang kedua, tambah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, ternyata konsekuensinya hal itu mewajibkan kita, melazimkan kita untuk yang namanya belajar. Dan para ulama kita sepakat bahwasanya yang paling pondasi, paling awal dalam belajar syariat itu adalah usuluddin atau akidah. Ibarat membangun suatu bangunan ya, kalau pondasinya lemah, pondasinya tidak dipasang ceker ayam atau tidak ya, diberikan pondasi batu kali yang kokoh, itu pasti atasnya ambrol. Akidah itu ibarat pondasi dalam suatu bangunan ya. Kalau seseorang
amalannya setiap hari sholat 5 waktu tidak pernah bolong. Puasa Ramadannya selalu paling rajin 30 hari plus nyawal, tetapi dia memiliki keraguan di dalam hatinya, apakah benar bahwasanya Allah itu Tuhan. Ya. Jadi secara akidah, secara bangunan itu sudah runtuh. Nanti akan kita bahas ya, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan oleh Syekh Mu'alif. Kita mulai saja pasal selanjutnya. Faslun yajibu ala kulli muslimin. Ini di pasal ini kita akan mempelajari akidah. Wajib atas kulli, seluruh muslim, termasuk muslimah, termasuk jin, karena Nabi Muhammad juga diutus kepada bangsa jin. Makanya kalau kita ngeruqyah orang gitu kan, jin itu ya bisa untuk diajak masuk Islam. Nanti mirsani Pak, orang kesurupan terus jinnya diajak masuk Islam mau syahadat, pernah lihat? Nanti Pak, dereng. Kalau saya pernah ngeruqyah itu kira-kira ada 13 jin yang saya ajak masuk Islam. Pernah. Itu beneran, nggih. Dan mereka juga berefek ketika mendengarkan ayat Quran, karena khitabnya juga ke mereka. Yang diajak interaksi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran itu bukan cuma manusia tetapi jin juga. Yajibu ala kulli muslimin, apa yang wajib? Hifdzu islamihi. Hifdzun berarti menjaga Islam, keislamannya. Wa saumuhu, dan membentenginya, menjaganya dari apa? Amma, dari yufsiduhu, apa-apa yang merusaknya, seperti sholat ketika ngentut batal, ketika ngelek makanan samploan, sholatnya batal mboten? Batal. Wa yubtiluhu, dan juga membatalkan keislamannya. Islam juga sama. Wa yaqta'uhu, memutuskan tali keislamannya. Harus kita jaga dari hal-hal tersebut, karena Islam itu hukum, Islam itu status. Seperti sholat bisa sah atau batal, seperti puasa bisa sah bisa batal. Islam juga bisa sah juga bisa batal. Lebih penting mana kira-kira Pak? Menjaga sahnya Islam kita atau menjaga sahnya sholat kita? Lebih afdoliyah nih, kalau secara derajat lebih penting mana? Jaga Islam kita atau jaga sholat kita? Jaga puasa kita atau Islam kita? Nggih. Nek tiyang mboten poso, mboten sholat niku mlebet neraka, tapi mboten kekal selama Islamnya masih sah. Tapi kalau Islamnya yang batal, nah Islamnya batal, seperti sholat kok mangan, sholat kok gojek,
Islamnya batal, kekal dalam neraka. Pertanyaannya, pengetahuan kita sampai detik ini lebih detail yang mana? Pengetahuan tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau yang membatalkan Islam? Nek poso ngerti kabeh. Napa melih sing pun pajem, napa pun kromo nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Jima, berhubungan suami istri, makan, minum, sudah. Tapi kalau yang membatalkan keislaman, padahal itu lebih penting daripada menjaga sahnya puasa, ternyata sampai detik ini mayoritas masyarakat muslim dimanapun itu, termasuk di Indonesia, pengetahuan tentang pembatal keislaman tidak banyak yang tahu. Maka di sini kita akan pelajari. Jadi harus tahu pentingnya membahas ini, gitu kan. Saya sampaikan dulu. In panjenengan sedaya melek ngoten. Nanti keluarganya, yang penting keluarganya dulu nih. Benar-benar dibentengi. Tidak cuma memata-matai anakku sapa ki sing mukel. Tidak cuma memata-matai anakku sapa ki sing rong salat, tapi anakku sapa yang ada kecenderungan untuk melakukan pembatal keislaman. Dipupuk, dijaga. Apa itu yang bisa membatalkan keislaman? Namanya wahwa ar-riddatu. Kalau dibahasakan murtad, fa'ilnya atau orangnya, orang-orang yang tertolak, riddah, wal a'yadu billah. Wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Sudah banyak qad kathura, ini 200 tahun yang lalu, fi hadzal zaman, di zaman ini, at-tasahul, bermudah-mudahan, nyepeleke, gampangke, fil kalam, dalam urusan ngomong. Kalau zaman sekarang urusan komen, ngetik di medsos, posting, status. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim, bahkan gara-gara bermudah-mudahan dalam komen, dalam ngomong, kalau zaman kita sekarang nyetatus, terkadang innahu yakhruju min ba'dihim, terlontar dari sebagian mereka. Syekh Ba'ma'bad di sini menyebutkan dalam syarahnya, entah itu orang awam bahkan orang alim, kadang-kadang kepleset. Terlontar min ba'dihim alfadhun, lafat-lafat, alfat jamak, tukhrijuhum anil Islam, yang mengeluarkan mereka dari Islam. Poin pertama, ternyata perkataan atau zaman sekarang bisa dimanifestasikan kepada menjadi status, nyetatus, nopo komen, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti nek sholat ngentut, cuma sekedar perkataan, cuma sekedar nyetatus, cuma sekedar komen, saged. Saya ngendikan sapa Pak Salman sanes Syekh Mu'alif di sini. Bahkan wala yarawna dzalika dzanban. Orang-orang yang gampang ngomong tadi, gampang nyetatus, gampang komen, itu tidak menganggap itu dosa. Berarti kan
Apa yang menyebabkan hal ini banyak terjadi? Wala yarawna, yaraw itu bukan melihat, walaupun bisa kita artikan melihat, tapi kalau di sini yarawna ya'lam, artinya ya'lam, tidak mengetahui bahwasanya itu dosa. Berarti akar permasalahannya adalah kebodohan, karena tidak menganggap itu dosa. Jadi akar permasalahan kenapa banyak terjadi seperti itu adalah kebodohan. Fadlan an kaunihi kufran, dosa aja nggak dianggap, apalagi kufur itu kan. Jadi nggak menganggap apa yang mereka katakan itu sebuah kekufuran, karena mereka tidak menganggap bahwasanya yang mereka katakan itu dosa. Ini 200 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau kita melihat di medsos sekarang, di Facebook ya, apalagi ya, paling banyak kalau saya di Facebook ya. Subhanallah gitu. Atau di TikTok gitu kan, di Instagram, di komentar-komentarnya YouTube gitu. Itu sangat banyak ternyata kebodohan tentang apa-apa yang membatalkan keislaman seseorang. Wariddatu falafatu aksam, seseorang bisa murtad itu dengan 3 macam. Keluar dari Islam itu 3 macam. Pertama, secara i'tiqadat, keyakinannya salah. Seperti yang saya sebutkan tadi, wis sregep sholat, sregep poso, keyakinan terhadap Allahnya salah. Secara ideologi, ini tidak bisa kita lihat secara fisik. Ya, fisik seseorang bisa dia memakai peci, KTP-nya Muslim, setiap hari pergi ke masjid, tetapi secara mu'taqadnya ternyata batil. Ya, jadi yang harus kita jaga itu pola pikir, ideologi. Anak-anak kita apalagi sekarang untuk mengakses informasi sudah kita sepakati bersama mudah. Yang perlu kita berikan kepada generasi muda kita adalah filterisasi. Bagaimana anak-anak muda zaman sekarang itu nggak punya filter, karena filter anak-anak muda zaman sekarang itu terlalu receh gitu. Ngelihat followernya 1 juta, ratusan ribu, oh berarti ini layak untuk diikuti. Sudah seperti itu saja. Standar berpikirnya anak muda zaman sekarang itu ngelihat subscribe-nya, apa yang disampaikan oleh apa namanya itu, artis itu kan ya, artis tersebut akhirnya oh ini bagus gitu. Apalagi kalau dihiasi dengan hal-hal yang terlihat ilmiah ya, terlihat masuk akal. Anak kita yang sehari-hari bahkan mondok pesantren itu kan, ternyata gara-gara mengkonsumsi informasi-informasi tersebut i'tiqadatnya bermasalah ya. Wa af'al, murtad secara perbuatan. Ini bisa mudah, nah, untuk kita lihat itu mudah gitu kan. Kalau zaman sekarang ya seperti orang-orang barat yang membakar Quran, menginjak Quran gitu. Wa aqwal, ucapan juga bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Wa kullu qismin, setiap dari bagian-bagian tadi i'tiqadat, nah, ideologi, perbuatan juga ucapan,
yatasya'abu syu'aban, memiliki cabang yang banyak. Yatasya'abu syu'aban katsiratan, bercabang-cabang kalau mau dibahas secara mendetail. Faminal awal, contoh yang pertama, asyakku fillah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahkan sampai kita pun bisa ya, kalau tidak terbiasa mupuk ya kan? Kalau tidak biasa memelihara keyakinan kita, itu bisa, waliyadzubillah. Banyak zaman sekarang gitu. Ya, orang-orang yang sudah lama Islamnya, bahkan kalau di medsos itu kan ada yang pernah hafal Quran ternyata murtad gitu ya. Asyakku fillah. Ketika dikatakan syak, ragu, kira-kira apa obatnya, Pak? Ragu itu enten obatin apa mboten? Yakin itu datang dari mana? Ini kan kita seakan-akan bertanya-tanya. Orang ketika ragu terhadap Allah dikatakan bisa murtad. Pertanyaannya, piye benar ragu? Ragu di sini penyakit. Apa obatnya? Contoh, ya. Ada seorang bapak mendapatkan kabar, Pak, anakmu yang kono ngerusak sawai wong. Si bapak tadi tahu karakter anaknya itu introvert, nggak mungkin dia berani untuk merusak sawahnya orang lain. Informasi yang datang ke beliau, yang bapaknya tadi, itu yakin atau syak? Yakin atau ragu? Ragu. Bagaimana bapak ini menghilangkan keraguannya? Cari bukti, datang langsung ke TKP, cari ilmunya, datangi tempatnya. Ketika sudah terlihat bukti-bukti, oh ini klaimnya seperti ini klaimnya seperti ini, bukti realnya di alam nyata seperti ini, akal kita yakin bahwasanya jawaban yang benar adalah anak saya tidak melakukan perbuatan merusak ladang milik orang lain. Yakin. Keraguannya hilang apa tidak? Pasti hilang. Kenapa? Karena ada bukti. Ragu terhadap Allah, apakah ada obatnya? Ada. Obatnya apa? Ngaji, belajar. Maka zaman sekarang kalau kita sesama ustadz itu saling ngobrol nih. Teman-teman saya juga ngajar di pesantren-pesantren lain. Diskusi yang harusnya kita galakkan ya, zaman sekarang itu adalah kebenaran bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dengan bukti-buktinya. Ngobrolnya ilmiah, tapi bahkan kita punya, kalau saya sama teman-teman alumni Sudan itu punya kebiasaan hataman kitab sebulan sekali ya, hataman kitab sebulan sekali, muter entah di pondok mana gitu. Ya, sempat kita mempelajari, membaca, menghatamkan kitab karyanya Syekh Haitham Tol'at, itu sangat bagus sekali, yaitu adalah
Islam versus ateis. Ya. Islam versus ateis, ngertos Bapak? Ateis. Ateis ya termasuk komunis gitu kan. Yang menganggap bahwasanya tidak ada Tuhan apapun itu. Mereka juga menyampaikan bukti-bukti secara yang kelihatannya ilmiah, kelihatannya logis gitu. Dan itu yang dikonsumsi anak-anak kita. Itu yang membuat syak fillah itu zaman sekarang. Banyak sekali ternyata sekarang influencer yang ternyata mereka backgroundnya ateis tampil di permukaan di medsos. Yang harus banyak dibahas sekarang itu kebenaran Islam, kebenaran Rasul, kebenaran Allah. Itu yang harus dijadikan diskusi kita sehari-hari. Nggak apa-apa, bukan sesuatu yang tabu itu. Bukan aib juga kalau kita niatnya untuk mencari tahu. Jenengan contoh bingung gitu kan. Gusti Allah ki mosok ora tidak ada permulaannya gitu kan. Pernah nggak terpikir gitu kan, sebelum Gusti Allah itu apa ya gitu. Kok ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan, bagaimana itu melogiskannya sesuai secara akal kita? Ada nggak syak seperti itu, keraguan seperti itu? Kadang-kadang ada. Harus dibiarkan saja atau harusnya diobati hal-hal seperti itu? Diobati. Jangan kalau kita menghadapi pemuda seperti itu, ada seorang pemuda bertanya seperti itu, jangan dijawab ilmumu belum sampai gitu kan. Rasa bahas ngono kuwi cek bodoh. Jangan seperti itu. Itu enggak menyembuhkan. Diajak diskusi secara ilmiah, bukti-bukti rasional. Ya, ingat al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mesti agama Islam itu benar, tinggal bagaimana kita menyampaikan. Pemuda-pemuda kita banyak yang menjadi nyeleneh dan sebagainya karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan ya. Termasuk salah satu tadi asyakku fillah. Kalau ada keraguan itu penyakit, ampun dijarki, ditangletki. Kalau saya nggak punya jawaban, saya tanyakan kepada masyayikh kami ya, sehingga akar rumput itu masyarakat awam bisa tercover semuanya. Kalau ada orang yang ingin menyusupi keraguan terhadap keimanan seorang muslim, sudah bisa ke counter sampai di pelosok-pelosok desa. Au fi rasulihi, apalagi Allah saja banyak disebarkan keraguan, sama juga Rasulullah SAW juga ya. Ini kerjaannya orang-orang apa namanya itu, orang-orang yang meneliti tentang Timur Tengah itu apa namanya, Timur itu saya lupa gitu kan. Kerjaannya orang-orang yang mengkritisi Rasulullah SAW. Orientalis nggih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kerjaannya orientalis ya. Menjadikan kita ragu terhadap kebenaran Rasulullah SAW, juga Quran. Ini juga penyakit. Obatnya apa? Ngaji. Kalau ada orang yang ngelek-ngelek pimpinan kita, Nabi Muhammad SAW, menumbuhkan keraguan, membesarkan sesuatu yang seakan-akan aibnya Rasul SAW,
disebarkan stigma negatif seperti itu. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Dilawan balik dengan fakta, bukti rasional, data ilmiah. Karena ini penyakit ya, Quran syak fil Quran, syakkun fillah au fi rasulihi au awil Quran. Tiga yang pertama ini juga masih termasuk dalam kategori ragu terhadap Quran. Quran itu mukjizat napa mboten, Bapak Ibu? Mukjizat napa mboten? Nek mukjizat diwaca ping pinten sak dinten? Sak sasi khatam ping pinten? Nek mukjizat lho ya. Kalau benar mukjizat harusnya semangat itu. Kenapa kita tidak merasa seperti itu? Karena tidak tahu sisi kemukjizatannya. Tidak merasakan sisi kemukjizatannya. Mong jarene tok. Pengalaman ilmiah kita terhadap Quran, pengalaman spiritual kita terhadap Quran kurang. Mukjizat ora? Iya, jadi ini mukjizat toh. Tapi kita nggak merasakan itu mukjizat. Kok bisa itu jadi mukjizat? Siapa orang yang bisa merasakan dengan benar bahwasanya itu mukjizat? Orang yang meneliti, orang yang berinteraksi terus, orang yang melakukan komparasi. Kalau pengen tahu mukjizat ilmiahnya Quran, komparasikan dengan Injil, komparasikan dengan Tripitaka, Triweda, Yajurweda, apalagi dan lain sebagainya. Cari, kalau zaman sekarang kan mudah itu. Bukti mukjizat Quran di YouTube itu. Atau kalau secara ilmiah cari jurnalnya, artikelnya minimal. Nah, itu harus menjadi introspeksi kita. Apakah Quran sudah benar menjadi mukjizat bagi kita? Ya. Kalau benar mukjizat harusnya. Makanya ayat yang pertama kali turun apa Bapak Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngakeh-ngakehi ngaji, ngaos, maca. Ausyak fil yaumil akhir. Hari akhir, ragu terhadap akhirat, murtad. Tok ragu tok lho niki lho. Durung diomongke lho niki lho. Nek ditangleti, buktine apa? Ada hari akhir. Bukti logisnya apa? Kalau nggak tahu, nah itu namanya syak. Wong niku nek mboten saged maringi bukti, berarti sebetulnya itu bukan ilmu yang dia katakan. Tidak berdasarkan ilmu. Kalau orang tidak berdasarkan ilmu, berarti dia tidak yakin. Apakah bisa hari akhir dilogiskan? Bisa. Agar menjadi ilmu, keyakinan. Awil jannah awin nar.
surga dan neraka, wajib yakin, nggak boleh ragu. Nak ditakoi mosok tenan apa bukti ini, nggak ngerti, syak. Obatnya apa? Sinau. Awit thawab wal iqab, ganjaran dan juga siksaan. Harus yakin, Bapak Ibu harus yakin terhadap yang namanya ganjaran dan juga siksaan. Yakinnya piye? Yakin itu saya yakin, bukan seperti itu gitu. Pokoknya saya yakin gitu. Cara untuk meyakinkan diri sendiri bukan seperti itu. Seperti tadi anak yang mendapatkan kabar bahwasanya bapak yang mendapatkan kabar bahwasanya anaknya merusak ladang orang lain. Untuk meyakinkan dirinya sendiri harus mencari bukti yang valid. Wa nahwi dzalika mimma huwa mujma'un 'alaih, dan juga hal-hal yang lain yang sudah ijma' para ulama bahwasanya itu merupakan dari syariat Islam. Gak boleh ragu. Selanjutnya tadi kan ragu, sekarang awi'taqada, kebalikan. Tadi ragu terhadap kebenaran syariat, kalau ini i'taqada, meyakini. Ragu salah, yakin juga salah. Yakin terhadap apa? I'taqada faqda sifatin min sifatillah. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian sifat Allah hilang atau kurang, sifat-sifat yang wajib, min sifatin min sifatillah al-wajibah lahu ailillah ijma'an, yang itu secara hukum konsensus para ulama sepakat bahwasanya itu harus ada dalam sifat Allah karena ada dalam sunnah dan juga Quran, seperti kal ilmi. Allah tahu. Al-ilm al-mutlaq, ilmu yang mutlak, yang tidak terbatas. Allah tahu nanti kita masuk surga atau neraka, tahu. Allah tahu kita habis ini mau ngapain, gerak seperti apa, tahu. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah tidak tahu, murtad, bukan dosa loh. Ya, murtad itu ya dosa. Dosanya membatalkan keislaman, paling tinggi derajat dosanya. Au asbata lahu ailillah, mengisbatkan, meyakini bahwasanya Allah memiliki sifatan yajibu tanzihu, yang harusnya wajib menjauhkannya dari Allah, tanzihuhu anha ijma'an, secara ijma' para ulama kita, para sahabat radhiyallahu anhum. Kal jismi, Allah itu seperti apa? Allah itu punya tangan, tangannya seperti ini. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, murtad. Kalau sanes takfiri lho niki lho, ngomong murtad terus kan. Ngafir ke wong terus. Niki pembahasan kita belum nggih. Sanes kula lho. Kal jismi, seperti menganggap bahwasanya Allah punya anggota tubuh seperti manusia. Gak boleh, boten barang. Bayangke Gusti Allah seperti ini gitu. Kaya menungso. Saking sering bayangke akhirnya menjadi keyakinan.
muharraman, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Kalau pemerintah tiba-tiba mengeluarkan undang-undang bahwasanya miras boleh, nah, itu namanya halala muharraman, menghalalkan hal-hal yang haram. Ini pemerintah niku kedah dikancani gitu kan, diarahkan, ya, dibimbing juga gitu. Prostitusi boleh, au halala muharraman, zina, murtad, au halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad din bid darurah mimma la yakhfa alaih. Yang penting menghalalkan sesuatu yang haram, yang haramnya itu semuanya sudah ijma', semuanya sudah sepakat. Kalau ada yang menyelisihi berarti dia tidak dianggap perselisihan itu, maksudnya seperti itu. Kalau ada yang menghalalkan zina, kira-kira oh ini perselisihan ulama, bisa nggak dikatakan seperti itu? Nggak bisa, karena zina itu mujma' alaih minad din bid darurah. Kalau kunut, salat subuh kunut ora? Kunut, ada yang bilang enggak. Yang satu membolehkan, yang satu melarang atau meniadakan. Yang meniadakan atau menghalalkan itu masih dalam ranah khilafiyah. Perselisihan di dalamnya boleh karena tidak ada ijma' di dalamnya. Tapi kalau sudah ijma' tidak boleh. Seperti apa yang sudah ijma' kazina? Napa niku zina? Zina niku napa? Pacaran niku zina napa? Kalau dalam kacamata fikih, zina yang disebut zina itu yang mana? Ini pembahasan fikih ya, nggak usah tabu. Ketika alat kemaluan laki-laki memasuki alat kelamin perempuan yang tidak halal baginya, itu namanya zina. Nah, rambung-rambungan zina nama wadan dalam kacamata fikih? Bukan, tapi haram. Tapi tidak mendapatkan hukum had zina. Jadi kalau ada ketahuan pemuda-pemudi yang-yangan, ambung-ambungan, boleh nggak dicambuk? Nggak boleh, ya, karena tidak jatuh dalam ranah atau kategori zina, definisi zina. Wal liwat, liwat dari kata lut, perbuatan Nabi, perbuatan kaum homo. Apa itu liwat? Masuk alat kelamin laki-laki ke dubur laki-laki. Kalau di sini Syekh Ma'bad juga menyebut memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam duburnya perempuan, itu juga termasuk liwat, haram. Di dalam syarahnya dikatakan seperti itu, ilajul hasyafah au qadriha fi duburi dzakarin au untha, itu juga ijma' haram. Al-qatl, pembunuhan, menghalalkan pembunuhan, murtad walaupun dia nggak bunuh.
Ustaz, kalau dia nggak zina tetapi menghalalkan zina, dosa nggak Ustaz? Bukan dosa lagi, murtad. Padahal dia tidak pezina. Luwih medeni sing pundi? Pezina napa penghalal zina? Penghalal zina. Pencuri napa penghalal pencurian? Penghalal pencurian. Mencuri kalau sudah sampai nisab potong tangan, dia masih muslim. Yang menghalalkan mencuri murtad, nggak dipotong tangan tapi dia murtad. Kalau nggak tobat tebas lehernya. Kok medeni Ustaz? Sanes kula fikih niku, kita membahas fikih nih. Wal qatl, ya. Dia nggak membunuh tetapi menghalalkan pembunuhan, murtad. Wassariqah, sariqah itu pencurian, bedanya sariqah sama ghasab. Kalau sariqah itu mengambil barang orang lain secara diam-diam, yang barangnya itu disimpan di tempat yang seharusnya, sudah disimpan di tempat yang seharusnya, itu namanya mencuri. Kalau orang naruh cincinnya, cincin emasnya di pinggir jalan, terus ada orang ngambil, mencuri bukan? Bukan, karena tidak disimpan di tempat yang seharusnya. Cincin yang pundi panggenane disimpene? Di lemari, di berangkas. Tapi kalau motor pinggir jalan dicolong, pencurian bukan itu? Pencurian, karena nggak mungkin yang namanya motor disimpan yang jero lemari. Di pencurian mengambil barang diam-diam yang sudah disimpan di tempat yang semestinya, itu namanya pencurian. Ada nisabnya, nggak semuanya dipotong tangan. Wal ghasbi, ghasab definisinya juga mengambil barang, tetapi secara terang-terangan dengan kekuasaan, dengan kekuatan atau kekuasaan, sama-sama mengambil hak atau barang, tapi terang-terangan dengan apa? Kezaliman atau kekuasaan. Ngambil hak apa dan sebagainya dengan lewat apa namanya? Pengacara. Itu namanya ghasab juga itu. Jadi kalau ada santri ngambil sendal temannya di depan masjid itu ghasab atau nyolong? Nyolong. Ngambil barang diam-diam sudah ditaruh di tempat semestinya, itu sariqah gitu. Tapi di bawah nisab, makanya nggak dipotong tangan gitu. Au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Kadzalik juga begitu, menghalalkan yang haram murtad, mengharamkan yang halal juga begitu hukumnya. Kal bai', seperti jual beli. Wan nikah, nikah, mengharamkan nikah. Ya. Juga ya, nikah ini perlu pembahasan juga, karena nggak ada sebenarnya syarat nikah itu harus di atas sekian tahun gitu kan. Para sahabat Nabi umur belasan, 11, 12 itu yang penting sudah balik akil itu sudah pada menikah. Bahkan mungkin kakek nenek orang tua kita zaman dulu juga seperti itu. Atau contoh poligami, ini saking perempuan itu kadang-kadang boleh, perempuan itu boleh mensyaratkan, ketika saya dinikahi ada syarat saya tidak boleh dipoligami, boleh. Tapi kalau dia sampai mengharamkan poligami,
berbeda kasus nih, murtad karena poligami syariat. Tapi kalau seseorang perempuan karena dia perasaannya dan lain sebagainya, karena dia mikir anak-anaknya dan lain sebagainya, terus berbicara kepada calon suaminya, saya tidak mau dipoligami ketika saya masih hidup, boleh. Syarat itu harus dipenuhi ketika seorang suami menikahi seorang perempuan. Ya, saya sering ngobrol juga sama istri itu. Harus dipahamkan, ini bukan masalah poligami atau enggaknya, ini masalah mindset yang harus dibetulkan. Bahwasanya perempuan jangan sampai kalah dengan perasaan sehingga benci yang namanya syariat poligami. Nggak apa-apa, nggak mau dipoligami nggak apa-apa, tapi jangan benci syariatnya. Ini sesuatu hal yang berbeda dan harus diajak ngobrol pelan-pelan. Para ibu-ibu. Au nafya wujuba mujma'in alaihi, atau mengingkari kewajiban yang sudah ijma, juga seperti itu hukumnya. Kadzalik maksudnya juga murtad gitu kan. Apa itu contohnya? Kas-shalawatil khams, salat 5 waktu, mengingkari kewajibannya, murtad. Atau satu sujud dari sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu kan satu kesatuan ya. Dihilangkan satu bagian ya bukan menjadi sholat 5 waktu. Mengingkari satu sujud saja, contoh sujud rakaat terakhir sholat duhur itu cuma sekali tok, sujud yang kedua tidak wajib, murtad. Contoh ini. Waz zakah, seperti zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Was-shaum, puasa, mengingkari kewajiban puasa. Wal hajj, mengingkari kewajiban haji. Wal wudu, mengingkari kewajiban wudu, karena wudu termasuk syarat sahnya salat. Salat tidak mungkin sah tanpa wudu. Itu juga murtad. Aujaba, atau mewajibkan malam yajib, padahal ya aslinya tidak wajib secara ijma. Kadzalika maksudnya juga murtad, meniadakan atau mengingkari kewajiban atau mewajibkan yang harusnya tidak wajib, sama hukumnya. Ar-riddah. Au nafa masyru'iyyata mujma'in 'alaihi kadzalika karrawatib, mengingkari sesuatu yang masyru' dari syariat yang sudah ijma' 'alaihi, kadzalika murtad. Contohnya apa? Seperti sholat rawatib. Loh kan itu kan enggak wajib Ustaz. Iya, tapi dia mengingkari syariat rawatibnya. Bukan karena rawatib itu sunnah atau wajib, tapi karena rawatib yang harusnya dia syariat dinafikan atau diingkari kesyariatannya. Itu yang membuat dia murtad. Aw azama 'alal kufri fil mustaqbal. Azama, pengen, 'alal kufri, melakukan perbuatan kufur, fil mustaqbal, nanti di masa yang akan datang. Kufur murtadnya kapan? Ketika dia ingin, bukan ketika dia sudah melakukan perbuatan kufurnya. Ingin toh, saya besok akan melakukan perbuatan ini, perbuatan kufur. Kapan murtadnya orang tersebut? Saat itu juga. Gak usah nunggu dia berbuat kufur, dia sudah murtad saat itu juga. Aw ala fi'li syai'in mimma dzukir, atau dia berazam atau berkeinginan mengerjakan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yang banyak tadi. Saya nanti berazam ingin syak fillah, contoh. Nggak usah nunggu syak, saat itu juga sudah kufur.
Saya nanti berazam ingin menghalalkan zina. Nggak usah nunggu menghalalkan zina. Saat itu juga karena dia azama 'alal kufri irtadda mubasyarah. Langsung murtad saat itu juga. Au taraddada fihi, taraddada. Anak saya nanti nganu enggak ya? Mau menghalalkan zina enggak ya? Gitu. Taraddada. Dia pengen menghalalkan zina atau tidak? Kufur juga, murtad saat itu juga. Jadi bukan azama saja, tapi taraddada. La waswasatan, kecuali kalau waswas. Was-was dari syaitan. Kalau cuma saya kok punya pikiran seperti ini ya, tapi saya nggak mau sebenarnya, cuma seliweran saja, itu namanya was-was. Dan itu tidak membuat seseorang murtad, tapi harus kembali kepada Allah, minimal at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena was-was dari syaitan, minal jinnati wan nas. Au angkara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau mengingkari kesahabatan Sayyidina Abi Bakar, mengingkari bahwasanya Abu Bakar itu bukan sahabat, murtad. Banyak dari kalangan Syiah. Kenapa Abu Bakar tok, Ustaz? Kenapa Abu Bakar tok yang disebut? Kok Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya tidak disebut? Sebenarnya bukan Abu Bakarnya, tapi sebenarnya karena persahabatan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW itu terdokumentasikan di dalam Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat Taubah, ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam Gua Tsur dalam pengejaran Suraqah bin Malik, ketika mau hijrah ke Madinah, ngumpet di Gua Tsur, ternyata Suraqah bin Malik itu sudah di depan gua. Abu Bakar takut gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu mengatakan idh yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya berarti? Abu Bakar. Kenapa menafikan, mengingkari persahabatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar? Murtad karena dia mengingkari Quran, mengingkari ayat itu tadi di dalam surat At-Taubah tadi, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Au risalata wahidin minar rusul al-mujma' ala risalatih, atau mengingkari risalah salah satu dari rasul-rasul yang sudah disepakati kerisalahannya, seperti Zabur, Taurah, Injil. Loh, kita nggak boleh mengingkari? Nggak boleh, harus mengimani, tapi tidak boleh menjalankan syariatnya. Mengimani saja bahwasanya itu diturunkan kepada rasul tertentu untuk umat di periode tertentu. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, mengingkari satu huruf saja dari Quran. Au zada harfan, zada menambah, nambah-nambahi, walaupun itu satu huruf saja dari Quran. Mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu. Pentingnya belajar tajwid, panjang pendek. Yang pendek diwaca dawa. Nambah nopo berarti huruf E?
nambah alif, nambah waw, nambah ya sukun. Ku nambahi Quran mboten niku. Nambahi sakjane memang nambahi itu kan. Wong kudune pendek diwaca dawa. Itu kan nambah satu huruf. Sedangkan ini apa? Nambah satu huruf. Murtad. Mu'taqidan annahu minhu. Di sini apa? Kalau dia yakin bahwasanya itu dari Quran. Tapi kalau belajar nggih mboten. Nek wong gampang ke sinau tajwid, males-malesan sinau tajwid, dosa, minimal dosa. Nih kalau santri-santri kula niku nggih teges masalah makhraj. Ya, sing qaf diwaca kaf. Ya. Sing dzal diwaca tha. Ya, sing kha diwaca ha. Ha diwaca ha. Ganti niku. Ganti Quran. Dia tahu baca soalnya itu kan. Males, tapi lambene itu males untuk mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar. Dosa besar. Quran ini kalamullah. Mengganti satu huruf sengaja saja murtad gitu. Minimal kalau males-malesan belajar itu kan, kalau males-malesan mangap gitu kan, buka lambe gitu kan, mengeluarkan dari makhrajnya ya dosa. Ya. Sinau ngaji penting ternyata. Dari sini kita tahu bahwasanya sinau Quran niku penting. Aja gur anake dipeksa TPA, bapak ibuke ngaji ra iso. Makhraj cek salah-salah. Nggih. Au kadzdzaba rasulan, mendustakan rasul. Au naqasahu, ngenyek. Au saghara ismahu biqasdi tahqirihi. Ini orang Arab itu biasa merubah suatu nama menjadi parapan kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu diparapi. Parapannya itu dengan cara tasghir. Kalau Utsman ditasghir jadi apa? Utsaimin. Kalau Umar kecil jadi Umair. Kalau Salman Sulaiman. Salman kecil Sulaiman jenenge. Ya. Abdullah jadi siapa? Ubaidullah, Ubaidillah. Itu namanya tasghir. Menunjukkan bahwasanya dia masih kecil, parapan gitu lah. Nah, konteks seperti ini kadang-kadang digunakan oleh orang Arab sebagai bentuk ngenyek. Kalau nama Nabi diubah, contoh Muhammad jadi Muhammad, tapi dengan niat ngenyek, nah itu yang namanya au naqasahu, termasuk ngenyek, murtad. Itu namanya yang dimaksud saghara ismahu biqasdi tahqirihi. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membolehkan ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Murtad. Kenapa MUI menganggap pengikutnya siapa? Ahmadiyah, Lia Eden dan lain sebagainya itu sebagai murtad? Ya karena memang tidak boleh. Wal qismut tsani, tadi kisah pertama tentang ideologi. Dan ideologi ini harus kita terjemahkan ke realita yang terjadi saat ini.
Jadi bukan cuma tekstual saja kita belajar, tapi kita coba kembangkan lagi mana hal-hal yang membuat kita syak terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kitabnya Al-Quran, kitab hari akhir dan lain sebagainya. Komen-komen di YouTube, di Facebook, statement-statement dari para influencer atau para pejabat-pejabat yang itu bisa meruntuhkan bangunan keyakinan kita, itu harus dijaga dengan baik, harus didiskusikan, itu kan, didiskusikan. Dan kita bentengi keluarga kita dari yang namanya hal-hal tadi. Sampun jam kali iki. Kok cepat men ya? Tadi saya mau menghatamkan bab riddah ini, tapi kok sepertinya penting, jadi saya agak jabarkan. Karena saestu saya menganggap ini sangat penting, bahkan santri-santri kami sendiri pun standar pengambilan keputusannya itu luar biasa. Anak-anak muda zaman sekarang kalau tidak diarahkan itu ya, semuanya standarnya dari HP, standarnya semuanya dari HP, dan HP itu sanad keilmuannya kemana nggak tahu. Kamu itu punya pemikiran seperti itu dari mana? Bisa jadi kamu dari orang yang nggak sunat loh ya, gitu kan. Sanad pemikiran kamu. Wong sing ora tau adus junub, gitu, mandi junub. Kamu ikuti pemikiran mereka, tapi kamu nggak sadar. Ya. Maka pembahasan tentang ideologi, apalagi di zaman sekarang, saya kira sangat-sangat urgen untuk dijabarkan dengan sedemikian rupa. Mungkin itu saja dari kami, dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti sampun fotokopinya tadi saya memfotokopikan resum pertemuan kemarin, pertemuan bulan lalu saya tuliskan. Nanti tolong dibagikan untuk murojaah. Kalau pengen ada tambahan, contoh tambahan, Ustaz, contoh tolong ditambahin mufrodat, Ustaz. Di tulisan antum tolong ditambahi mufrodat dan artinya, contoh. Nanti saya tambahkan. Ya. Tak manja jenengan nggih. Jenengan mboten do nyatet dan kata sing mboten nyatet to, tak catetke, kula printke, fotokopike. Kula pangke gratis. Garek sinau, garek diwaca. Nek saged mengki kula damelke grup, saya bikin napa nggih, ya status-status WhatsApp gitulah, yang bisa di-share itu kan, sebagai pengingat. Jadi antum juga belajar nggih, ngelingke tangga teparo keluargane lewat status WhatsApp dari kajian Sulam Taufik, faidah kajian Sulam Taufik contoh. Nanti kurangnya Ustaz, contoh ditambahi apa hal-hal yang sesuai realitas kita zaman sekarang, nanti bisa ditambahkan. Itu poin-poin besarnya saja nanti bisa ditambahkan. Dan itu dari saya, sudah jam 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya jawab. Yang ada pertanyaan monggo. 3 saja. Oh berapa? Oh banyak. Oh nggih. Nek sakit kalau jawab, nek mboten dadi PR ngoten to. Ambil. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Arif dari Bawen dekat Ungaran. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Ketika seseorang masuk Islam, entah dia dari non-Islam, kemudian bersyahadat, di situ ada yang namanya persaksian atau saksi, bahkan disaksikan oleh masyarakat yang banyak sehingga orang tahu dia masuk Islam.
Tapi dari tadi konteks yang membatalkan Islaman, bahkan dalam i'tiqad atau keyakinan saja sudah dikatakan murtad. Padahal bisa jadi itu hanya keyakinan diri sendiri. Contoh misalnya begini, oh saya bekerja ini selama ini dapat harta, dapat uang, mergo kerja keras, orang ana urusan karo Gusti Allah. Sedangkan tidak ada yang menyaksikan, tidak ada saksinya sebagaimana ketika bersadat. Apakah yang demikian pula sudah masuk dalam kategori murtad atau ada syarat-syarat murtad yang lainnya? Itu saja, terus. Pertanyaan kedua langsung. Monggo, Mbak atau Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks halaman 6 di situ disebutkan au halal muharraman. Selanjutnya kazina wal liwat wal qatl wasyariqah. Nah, ini kalau dirunut dari penjelasan Ustaz yang sampaikan tadi, semua contoh-contoh yang disebutkan tadi bisa membatalkan keislaman karena masuknya ke dalam murtad. Pripun? Bisa? Contohnya tadi? Bisa membatalkan keislaman karena konteksnya tadi disebutkan sudah termasuk dalam murtad. Dalam murtad, nggih. Ya. Kemudian yang mungkin bisa saya tanyakan, dalam Islam itu kan ada dosa-dosa yang termasuk al-kabair ya. Dalam apa? Dalam Islam itu kan ada dosa-dosa yang termasuk dalam kabair. Kabair, nggih. Ya. Kemudian contoh-contoh seperti syariqah, gosok itu apakah juga termasuk dalam kabair yang bisa membuat sampai ke murtad atau gimana? Oh, nggih, nggih. Karena konteksnya yang tadi disebutkan itu semua contoh-contohnya itu adalah kemurtadnya. Nggih, nggih. Mungkin bisa poin-poin yang mungkin bisa lebih tekankan lagi, mana yang bisa sampai ke dalam murtad atau keluar dari Islam atau hanya sekedar kabair yang bisa merusak Islam. Nggih. Mungkin begitu. Nggih. Ada lagi? Atau dua ini dulu? Nggih, dua dulu nggih. Pak Arif tadi soalnya oh ya nggih. Jadi menghukumi seseorang murtad atau tidak, ini perlu dibahas. Sebagaimana Islam itu hukum, murtad itu juga hukum. Ketika kita membahas hukum-hukum kemurtadan, nggak boleh kalau kita melihat seseorang melakukan perbuatan tadi, tiba-tiba langsung kita katakan murtad, mboten bareng. Karena menghukumi seseorang keluar Islam itu ranahnya bukan ranah individu, ranah qadha wal ifta. Harus keluar dari lisannya qadhi, hakim kalau zaman dulu. Kenapa kita belajar ini? Agar kita introspeksi, takut tidak bermudah-mudahan dengan keislaman kita, khawatir terus bahwasanya Islam itu ternyata bisa batal. Terus untuk orang yang baru masuk Islam gimana? Apa yang kita lihat dari seseorang itu harus yang dohirnya saja. Kalau dohirnya dia yakin tanpa paksaan, ya sudah, kita berinteraksi dengan dohirnya orang saja. Masalah ideologi kan masalah hati, nggak boleh kita pengen ini yo dalam pikiran ini yo, nggak boleh. Di satu sisi kita harus khawatir terhadap diri kita, tapi di satu sisi kita tidak boleh suudzon terhadap i'tiqadnya orang lain. Tapi tetap diajari hal tersebut.
Kira-kira seperti itu. Jadi muamalahnya dengan yang zahirnya muslim, ya sudah, dia muslim. Ini kan saroir, hal yang saya sebutkan tadi saroir, sesuatu yang tidak tampak. Dan untuk ibu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya berbeda antara yang melakukan dan yang menghalalkan atau mengharamkan. Melakukan zina itu dosa besar. Menghalalkan zina walaupun dia tidak zina, murtad. Perbedaannya itu. Dosa-dosa tadi kan yang disebutkan kan hal-hal yang haram yang sudah mujma' alaih. Hal-hal yang haram yang sudah disepakati oleh syariat ini atau para ulama kita. Ya, zina itu ya haram. Orang yang berzina tidak murtad. Nyolong itu haram. Orang yang nyolong dosa tapi tidak murtad. Tapi nek menghalalkan, saya menghalalkan pencurian walaupun dia bukan pencuri, murtad. Jadi beda. Ini ranah menghalalkan itu kan ranah hati. Kalau mencuri itu kan fisik, zina itu kan fisik, menghalalkan itu kan timbul dari yang namanya ideologi, tersampaikan dengan lisan, dengan statement tulisan, ataupun tidak tersampaikan cuma dalam hati. Menghalalkan tapi cuma di dalam hati saja ya. Jadi yang kita bahas tadi masalah yang namanya hati. Kalau orang aku raiso nahan sing jenenge zina, tapi saya dalam hati saya zina itu dosa, tapi saya nggak bisa nahan, contoh. Orang yang seperti itu sih bagaimana hukumnya? Ya dosa besar. Saya tahu ini haram, tapi saya nggak bisa menahan godaan ini, saya kalah dengan hawa nafsu saya. Ya dia dosa. Mendapatkan hukuman ketika ketahuan itu, bertobat ketika sudah sadar, nanti sudah sadar dari kekeliruannya. Mungkin itu nggih. Ada lagi? Sampun ya. Sudah jelas insyaallah perbedaan dari bagaimana menghukumi orang, bagaimana memahami bahwasanya hal-hal ini itu untuk ranah pribadi kita, ranah keluarga kita, bukan menjadikan kita seperti orang yang alim gitu kan. Tiba-tiba menjadi qadhi, menjadi hakim, gampang memberikan status kepada orang lain. Kowe murtad, kowe murtad, kowe. Kebiasaan itu. Bukan seperti itu tujuannya. Tujuannya untuk membentengi, bukan untuk mudah menghakimi. Nggih, tujuannya untuk membentengi. Menghakimi ranahnya beda. Menghakimi ranahnya hakim. Hakim itu ada syarat-syaratnya, nanti dibahas di kitab fikih. Wong awam, ustadz pun nggak boleh. Hakim itu ada syaratnya. Wong kadar lulusan Mesir, lulusan Madinah, terus ditanya, Ustaz ini kafir nggak Ustaz? Dia kayak gini, dia mubtadi apa enggak Ustaz? Dia fasik apa enggak Ustaz? Nggak boleh. Yang boleh memvonis seperti itu hakim. Nggak semua orang memiliki kapabilitas atau ranah atau kekuasaan untuk menghakimi, menjustifikasi seperti itu. Nggih, sampun nggih. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.